Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Dede untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita sudah masuk ke materi pembelajaran ke-9. Silahkan kalian buka halaman 108 ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Wahid istin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Ya, jangan lupa Allah selalu bersama kita semua ya, dimanapun kita berada. Baiklah, Bu Dede nyapa dulu. Bagaimana keadaan anak-anak yang soleh dan soleha di rumah? Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mulai pembelajaran kali ini halaman 108. Kalian simak. Bu Dede bacakan dulu. Di sini ada firman Allah dalam surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Yang artinya bahwa Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih ya. Nah, itu inti dari firman Allah tersebut berkaitan dengan surat Al-Kautsar kemarin ya, yaitu tentang nikmat Allah yang harus kita syukuri setiap saat. Pembahasan pertama kali ini nomor 1, di sini dikatakan bagaimana ya cara manusia bersyukur kepada Allah. Manusia wajib bersyukur kepada Allah. Sudah jelas di sini dikatakan bahwa bersyukur itu dengan mengucapkan hamdalah itu dari lisan, kemudian kita apresiasikan, kita praktekkan, yaitu dengan cara hal-hal yang baik ya. Misalkan ada orang yang mempunyai kelebihan harta atau orang kaya, maka hendaklah bersyukur dengan cara memberikan infak, sedekah, dan peduli kepada sesama ya. Di sini kita kan di sekolah telah diterapkan bahwa kita adanya infak untuk orang-orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang banyak sekali musibah yang terjadi. Nah, kita diadakan gerakan infak ya, sudah terbiasa, dan sekolah maupun orang tua kalian sudah menanamkan terhadap kalian bagaimana cara bersyukur ya. Kemudian orang yang mempunyai ilmu juga seperti itu, bagaimana mensyukuri ilmu yang kita dapat. Yang kedua, apa akibatnya apabila manusia itu tidak bersyukur? Manusia yang tidak bersyukur adalah termasuk kufur, yaitu kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah orang yang mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Orang kaya seakan-akan bahwa mereka itu dapat penghasilan dengan hasil jerih payah sendiri. Padahal di sana Allah lah yang berperan, Allah lah yang memberi rezeki, dan Allah yang memberi nikmat ya. Maka patutlah bersyukur. Orang yang berilmu juga sama ya. Bukan berarti kita punya ilmu dengan sendirinya, tetapi Allah itu memberikan ilmu kepada kita dengan cara kita ikhtiar, yaitu kita belajar ya. Baiklah, banyak sekali dalam keseharian nikmat-nikmat Allah yang kita dapat. Yang pertama adalah nikmat sehat ya, nikmat sehat. Dibuka halaman 109. Nikmat sehat, bersyukurnya yaitu digunakan kepada hal-hal yang baik. Jangan kita merasa misalkan kamu di rumah mempunyai khodimah atau mbak apa-apa, dikit-dikit mbak ambilin itu, mbak ambilin ini, mbak tolong ini ya.
itu berarti kalian tidak bersyukur kepada Allah. Harusnya anggota tubuh kita semua kita lakukan kepada hal-hal yang baik. Nggak harus nyuruh orang lain, kita ambil sendiri dengan menggunakan tangan, kaki, ya, anggota tubuh lainnya. Terus kita punya mulut juga harus bicara yang baik, yang sopan, ya. Jangan memandang pada siapa kita berbicara, kepada yang lebih tua juga, walaupun di situ sebagai khodimah kita harus baik dan sopan, ya. Yang kedua adalah nikmat keimanan. Kita diberikan semangat untuk beribadah, sholat, kemudian ngaji, sekolah, ya, mendengarkan video-video yang baik. Nah, itu adalah wujud syukur kita dalam hal keimanan, ya. Kemudian yang ketiganya adalah kekayaan. Kita diberi Allah kelebihan harta, mempunyai jabatan, sehingga kita menjadi kaya. Bagaimana bersyukur? Yaitu tadi, ya, dengan memperbanyak infak, memperhatikan orang yang berkekurangan, ya. Lalu di sini bersyukur atas kesempatan waktu. Nah, kita diberi kesempatan waktu, diberi usia panjang, diberi sehat, ya, diberi nikmat. Maka waktu-waktu tersebut itu harus kita gunakan dengan baik, digunakan dengan hal-hal yang positif, ya, misalkan untuk belajar, untuk beribadah, ya, untuk berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua, ya. Lalu di sini nikmat ilmu. Nikmat ilmu itu kita sudah diberikan pendidikan, pelajaran, yaitu yang pertama adalah pelajaran pertama al-madrasatul ula itu adalah di keluarga. Bagaimana seorang ibu dan ayah mendidik anaknya untuk berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Bagaimana cara menyayangi adik, menghormati kakak. Terus bagaimana cara kita makan, harus berdoa dulu, tidak boleh makan sambil berdiri, dan segala macamnya. Ya, itu adalah didikan dari keluarga, kemudian disambungkan di sekolah, ya. Satu jalur atau satu tujuan dengan sekolah. Lalu di sini adalah alam semesta. Alam semesta. Kita itu hidup di dunia itu yang dinamakan alam semesta. Di sana terdapat banyak sekali, bukan manusia, alam semesta itu banyak sekali makhluk-makhluk hidup selain manusia. Contohnya ada hewan, ya, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, itu harus kita lestarikan, harus kita pelihara, ya. Bagaimana cara memeliharanya? Untuk tumbuhan, misalkan kita memupuknya, menyiramnya, merawatnya, ya. Untuk hewan peliharaan, kita memberi makan, kita memberi minum, kita merawatnya, dan sebagainya. Kemudian lingkungan, ya. Lingkungan kita itu sekitar di alam semesta itu misalkan ada sampah. Nah, bagaimana kita untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkannya, peduli kepada kebersihan. Tentu kebersihan itu adalah menuju kesehatan. Itu tadi harus memelihara, harus merawat, melestarikan, ya, itu di alam semesta, karena kita tidak hidup sendiri. Ya, itu untuk pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham, kalian terima dengan ikhlas, karena segala sesuatu, misalkan kalian mendapatkan tugas untuk mendapatkan ilmu, harus ikhlas mengerjakannya, tidak boleh ngedumel. Segala sesuatu yang berat, yang sulit, kalau dikerjakan dengan ikhlas, dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan terasa ringan, dan Allah akan membantu kita di dalam kesulitan. Kalau kita bersyukur berarti kita ingat kepada Allah, ya. Kalau kita ikhlas berarti kita tidak dengan cara ngedumel atau segala macam, ya, apalagi dalam mengerjakan tugas. Ya, Ibu ingatkan, tugas-tugas yang belum silahkan dikerjakan. Kalau ada yang belum mengerjakan, masih ditunggu, ya. Kemudian untuk tugas hari ini, nanti kalian di rumah menyalin atau mencari firman Allah yang terkait dengan
Silakan kalian cari dan catat firman Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172, ya, yaitu ayat yang berkaitan dengan tentang bersyukur, ya. Kemudian kalian kerjakan penuh dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah beri kalian untuk semangat ya dalam mengerjakan tugas. Untuk kali ini marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.